Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Amelia sebagai ahli gizi di sini yang akan mendampingi kakaknya dalam sesi konseling hari ini. Apakah duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah. Baik, boleh saya mulai ya. Hari ini kita ngobrol santai aja, terutama tentang pola makan dan asupan kakaknya selama sehari-hari. Boleh diceritakan nggak biasanya konsumsi sayurnya seperti apa? Sayur ya, biasanya sih kalau sayur aku beli yang sawi atau kol atau wortel juga sih. Tapi kalau makannya setiap hari atau jarang-jarang? Kalau makannya paling kalau lagi masak aja sih. Tapi biasanya sehari adalah sekali. Berarti kalau sehari minimal ada ya? Baik, kalau buahnya gimana? Kalau buah jarang sih. Soalnya budget juga. Oke. Kalau untuk lauk hewaninya bagaimana? Lauk hewani, paling telur sih, telur biasanya. Telur, kalau telurnya itu seminggu bisa berapa kali? Telur seminggu paling bisa hampir 3-5 sih. Kalau dari protein nabatinya kayak tahu tempe? Itu sering, paling Sering. tahu sih yang sering. Terus kalau cemilannya kayak gorengan kah atau minuman atau makanan manis gimana? Kalau cemilan biasanya beli gorengan, terus beli apa ya, yang bergoreng-goreng sih. Kalau seminggu bisa berapa kali? Seminggu ya. Oke, seminggu ya, biasanya sih paling seminggu 2 kali lah, jarang-jarang. Baik, terima kasih sudah cerita, informasinya sangat membantu sekali. Nah, dari cerita tadi ya sebenarnya ada beberapa hal yang udah bagus, kayak protein nabatinya udah sering dikonsumsi juga. Tapi ada yang perlu diperbaiki agar tubuh kita tuh nggak lemes atau pusing. Yang pertama tuh kayak konsumsi sayurnya kan masih kayak jarang-jarang ya. Jadi usahakan dikonsumsi setiap hari. Jadi sayurnya itu jangan dibuat topping aja. Iya lagi. Iya, jadi minimal itu buat konsumsi makanan utamanya, jangan dibuat dampingan doang. Terus juga buahnya kan ya jarang dikonsumsi. Tapi kan buah itu kan penting ya karena ada vitaminnya, mineralnya, bisa menambah darah di dalam tubuh. Misalnya kayak buah yang vitamin C kayak jeruk. Terus juga yang ketiga, gorengan ya, walaupun kayak jarang-jarang tetap dikurangi karena kan dia mengandung lemak yang banyak ya. Jadi bisa aja dia meningkatkan kolesterol. Terus dari yang tadi kita bahas, menurut kamu yang perlu diubah terlebih dahulu yang apa? Paling banyak-banyak makan sayur dan juga kurangin gorengan ya yang berminyak-minyak. Terus kalau sayurnya boleh setiap hari nggak dimakan? Harusnya sih boleh ya, Ya. karena oke gitu. Terus nah di sini kan ada leaflet, di leaflet Iya. ya. Terus juga di sini ada masalah kesehatan wanita usia subur yang sering terjadi. Yang pertama tuh ada kurangnya energi kronik atau disingkat kayak biasanya kan waktu bayi misalnya kalau lahirnya kan dia tubuhnya kurus ya, kekurangan zat gizinya pada setelah lahir. Nah, kalau bayinya itu enggak zat gizinya dipenuhi, jadi dewasanya juga dia mengalami kekurangan gizi terus dalam jangka panjang. Terus anemia, kekurangan darah yang umum terjadi karena menstruasi atau gizi yang kurang. Biasanya kan kalau menstruasi kan kita minum suplemen ya, zat gizi. Nah, jadi itu perlu rutin diminum biar kita tuh ada penyimpanan darahnya di dalam tubuh. Terus juga yang terakhir ada penyakit jantung, yaitu penyakit utama yang berisiko pada wanita usia subur. Terus sebelumnya WUS ini itu singkatan dari wanita usia subur. Usianya itu dari 15 sampai 49 tahun. Jadi kalau
walaupun umur wanitanya udah tua tapi dia masih hamil, menstruasi gitu, dia masih disebut wanita usia subur. Terus kenapa sih perlu adanya pedoman gizi untuk wanita usia subur? Karena kan untuk meningkatkan kadar hemoglobin ya, biar dampaknya tuh nggak buruk gitu, kayak misalnya pusing mendadak atau lelah. Terus juga mencegah dan mengatasi kekurangan zat besi. Terus mengurangi gejala seperti lemas, pusing, terus meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, prinsip dietnya itu tinggi zat besi. Kalau makanan tinggi zat besi itu kayak ada sayuran hijau kayak brokoli, bayam. Terus dari proteinnya tuh ada kayak daging merah kayak daging sapi gitu, ada ayam. Terus juga cukup protein karena untuk membantu pembentukan sel darah merah. Terus juga ada cukup vitamin C, cukup asam folat dan vitamin B12. Terus di sini ada anjuran pola makannya kayak yang udah saya sebutin tadi, di sini ada. Terus di sini ada rancangan menunya, mungkin bisa jadi ide ya. Di sini kayak ada pagi, nasi, telur, sayur bayam, jeruk. Selingannya itu kayak ada buah jambu. Terus ada pisang. Kalau siangnya bisa nasi, ayam, tempe atau sayur. Malamnya nasi, ikan, sayur dan buah. Nah kan di sini waktu dulu kan disebutnya 4 sehat 5 sempurna ya. Sekarang itu disebutnya isi piringku diubah. Kalau di isi piringku tuh setiap kita makan ya, satu menu utama tuh harus ada sayur, buah, terus ada makanan pokoknya. Jadi jangan dihilangin satu piring itu. Terus di sini kita dilarang minum teh dan kopi saat makan. Nah, teh ini kan ada zat taninnya ya. Jadi dia itu menghambat zat besi dan zat gizi lainnya. Jadi walaupun kita udah makan walaupun kita udah makanan yang tinggi zat gizinya ya, kalau minum teh nanti jadi terhambat. Terus juga diet yang terlalu rendah energi atau protein. Jadi porsinya kalau misalnya sekarang masih dikit, perlu ditambahin lagi. Kalau di sini udah ya tuh, energi cukup, protein cukup, lemaknya cukup, zat besinya cukup, vitamin C, asam folat dan vitamin B12 dan zinc. Nah, terima kasih sudah berbagi ceritanya hari ini. Dari pola makan yang ada sebenarnya sudah baik ya, tapi perlu divariasiin lagi. Jadi nggak cuma satu lauknya aja gitu. Nggak apa-apa bertahap, yang penting makan di setiap hari itu. Nah, bisa dicoba diperbaiki ya perlahan-lahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan sempat disinggung soal suplemen kayak tablet tambah darah ya. Iya. Nah itu tuh sebenarnya tuh kita tuh harus minum gak sih? Sebenarnya harus konsumsi ya, kalaupun kita nggak menstruasi. Jadi misalnya tiap minggu perlu diminum gitu. Soalnya kan nggak tiba-tiba kan kayak tugasnya banyak, pusing mendadak. Nah itu biasanya tekanan darahnya rendah. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup. Baik, semoga sehat selalu dan jangan ragu untuk konsultasi ya. Bila ada yang dibingungkan atau ditanyakan, boleh kontak langsung ke nomor saya. Oke, makasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.